Halo, selamat bertemu lagi dengan podcast Penawar Kesepian. Kali ini gue nggak sendirian, ada teman gue yang salah satu pengusaha kopi yang warung kopi atau toko kopi nih, toko kopi kayaknya, kopi shop. Sama ya, kopi shop yang lagi naik daun di sekitar Kebonjeruk Jakarta, namanya Feels Good Coffee. Boleh diperkenalkan diri dulu dong. Namanya apa dong? Gimana cara kenalin diri ya? Nama siapa ya? Iya. Gue Indra, tapi Ares sih biasa manggil gue Cumi. Gitu. Umumnya dipanggil Cumi aja lah. Di sini juga nggak apa-apa. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Mungkin ada dengar suara dari luar juga, ada senar musik. Jadi ini emang pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Intinya juga ngobrol penawar kesepian, biar suasana nggak sepi-sepi banget gitu. Lagian masa-masa WFH ini bete juga nih, sendirian terus di rumah. Kayaknya asik kan nongkrong di coffee shopnya Feels Good Coffee yang ada di mana? Di Kebonjeruk, ngumpet di dalam gang. Nah, tempatnya rahasia lah pokoknya. Cuma orang-orang tertentu doang yang tahu, dan sekarang juga bukanya buat orang-orang tertentu juga nih. Tinggal tanya aja DM, lihat di Google Map ada, di ini ada. Kalau nanya DM, kalau beruntung dijawab. Banyakan sih nggak beruntung. Nih ngomong-ngomong masalah ini kan, ini sebenarnya baru berapa bulan sih? Berapa tahun sih di sini bukanya? Setahun ya. Maret. Maret. Ulang tahunnya dengan corona kemarin kan. Itu dia pas banget. Sebelumnya kan di mana tuh, di Pasar Santa. Ini ada hikmahnya juga berarti lu balik ke buka di sini. Ya setidaknya nggak bayar kontrakan. Iya kan? Iya, maksudnya kan sekarang gue lihat nih industri kan tahun 2019 itu kan kopi tuh lagi marak-maraknya ya. Dari tahun 2018 tuh 2019 dari tuh startnya 2007 sebenarnya hype awal 2007 ya. Tapi kasarnya kopi lucu-lucuannya belum lah. Iya. Masih kopi yang lebih serius, lebih sangat segmented. Gitu. Belum manis kayak masih anti gula gitu zaman dulu gitu. Campaignnya gitu akhirnya manis dan ternyata memang lebih disukai publik. Suka nggak suka ya memang efeknya lebih oke kan, akhirnya lebih populer lagi si kopi ini gitu sampai sekarang. Ya sebenarnya kalau yang gua lihat kan sejak ada kopi susu yang unyu itu kan tahun 2019 tuh makin banyak si coffee shop yang buka gitu loh. Mungkin kalau yang lu kan pemain agak lama lah, udah sebelum itu kan udah Enggak juga sih. Udah berjulung ya? Gua mah dadakan kan. Gua dadakan kan. Saya tuh bukan expertise kopi yang orang-orang kira lah. Tapi gini men, maksud gue itu kan tahun 2019 tuh kopi tuh ini banget lah gitu. Maksudnya warung kopi banyak, tempat tongkrongan yang baru-baru banyak yang buka gitu. Nah, pas tahun 2020 nih itu langsung ada COVID men. Jadi sekarang kopi versus COVID gitu, COVID-19. Yang tadinya mungkin gue lihat ya ada beberapa tempat tongkrongan yang lagi hype. Itu baru beberapa bulan buka tuh langsung tutup gitu loh dengan adanya COVID ini kan. Ya untungnya lu kan istilahnya punya sendirilah tempatnya. Nah kalau misalkan ada beberapa keuntungan dari gue yang akhirnya syukur alhamdulillah masih bisa bertahan gitu. Maksudnya agak lebih beruntung lah gue di bagian tertentu itu. Tapi ada hal yang memang bisa dilakukan oleh setiap pemilik sih sebenarnya gitu, supaya lumayan banget membantu untuk bertahan gitu. Iya. Nah, tapi kalau pengalaman lu selama berapa bulan nih, dari bulan Maret aja ya kan? Waktu bulan Maret mulai tuh PSBB ya maksudnya. Mulai akhir. Sekitar Maret akhir itu 20 karena barista gue di sini si Ika itu mudik kan langsung kan karena kuliahnya FYI di sini baristanya kebetulan mahasiswa semua kan gitu, mahasiswa semua, jadi kegiatan perkuliahan mereka kan juga sementara di nonaktifkan ya di kampus, jadi semuanya online gitu. Nah akhirnya karena mereka pada ngekos, bosen juga di kosan, nggak bisa kemana-mana, akhirnya mereka pada pulang
Itu jadi kayaknya sekitar iya 28 ya kalau nggak salah ya, sekitar 25-an segitulah pokoknya. Dulu belum PSBB kan namanya kan? Masih kan itu masih tarik-tarikan men, ada lockdown, ada apa gitu. Pokoknya ada yang si gubernurnya pengen lockdown tapi si Pak Jokowinya nggak mau gitu. Karena jadi emang masih tarik-tarikan, baru menjelang akhir April lah kali ya, mendekat-dekat puasa tuh baru tuh akhirnya PSBB diberlakukan tuh. Nah, pengalaman lu dari masa PSBB itu secara bisnis kayak gimana tuh? Secara bisnis apakah emang drastis? Pengalaman gue pribadi apa gue nganalize? Jangan pengalaman dulu aja, sama lu mungkin ada teman lain yang buka toko kopi juga. Kalau pengalaman gue pribadi, kebetulan coffee shop gue memang sebelumnya itu gue tuh kayak emang nggak terlalu tertarik untuk jualan online ya gitu. Ada, tapi kayak gue belum terlalu fokus karena memang lebih ngejarnya orang dine in ya gitu, datang ke sini kita interaksi dan lain-lain lah gitu, experience yang dihadirkan gitu dengan beberapa kekurangan dan kelebihan yang kadang menjadi daya tarik sendiri. Nah, nasibnya sama kayak tempat-tempat makan. Kalau gue nasibnya sama kayak tempat makan atau restoran atau kafe atau apapun itu yang memang fokusnya itu mereka dine in. Gue sebut merek aja lah ya, nggak apa-apa ya. Misal gue nggak tahu sih salesnya mereka berapa, tapi misal kayak gini, Telaga Sampiren gitu ya kan, pasti tahu kan ya Telaga Sampiren, Mangking kayak gitu-gitu. Secara kita kan orang Sundares gitu, makanan sayur asem kayak gitu-gitu kan udah kayak harian di rumah kan gitu. Tapi kita masih makan di sana kan, kemarin-kemarin gitu masih makan di sana. Kalau misalnya ada ngumpul keluarga atau apa, ya lauknya sama aja mah di rumah. Cuman kita datang ke sana karena vibes-nya gitu. Nah, mereka kan mungkin online-nya nggak terlalu ini ya, yang pakai order ojek online mungkin nggak terlalu tinggi, dan banyak lagi lah mungkin beer garden yang kayak gitu-gitu. Bir mah di supermarket juga ada yang jual gitu kan gitu. Memang ada syarat umur. Orang ke sana bukan hanya birnya, karena kalau produknya bisa dapat dari mana aja gitu. Cuman ke sana karena vibes-nya yang mereka fasilitasin gitu, musiknya, ambience apapun lah yang ada di sana yang mereka bangun. Nah, habis itu dengan adanya COVID dan protokol yang memang kita nggak boleh buka untuk dine-in, ya mati gitu. Dan akhirnya lari ke online, ya akhirnya mereka yang belum siap atau memang sengaja targetnya bukan fokus ke online, ya itu pasti berasa banget gitu. Ya akhirnya harus tiba-tiba seketika harus bermain di online, ngebangun baru mulai di saat lagi kritis itu pasti lebih sulit gitu. Tapi ada juga yang jalannya bagus. Kalau itu sih balik rezeki dan kegigihan ya gitu. Kalau bagian itu ya gitu. Tapi emang sih kalau gue lihat ya, ini salah satu virus COVID ini hebat tuh menurut gue. Ini salah satu yang bisa menghentikan prostitusi, men. Benar nggak? Nggak tahu, mau pada tutup ya? Iya, pada tutup sampai sekarang nih belum buka nih. Ini tanggal berapa nih sekarang? Tanggal berapa lah? Oh kan bisa video call seks 18 Juni. Nah itu dia. VCS tuh. Iya. Balik lagi kemarin gue ngomong sama teman gue yang di digital gitu. Akhirnya kan kita ngomong masalah COVID. Akhirnya kan semua pengen ke arah digital. Nah, sekarang orang-orang yang di dunia itu, kalau zaman dulu kan gini, lu nggak punya duit, kasarannya gitu ya. Udah melacur dulu dah gitu. Jadi itu salah satu solusi yang paling gampang nyari duit gitu kalau zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan mau mangkal nggak bisa gitu kan. Belum, terus kalaupun bisa, orang emang ada gitu dengan kondisi sekarang yang udah datang APD. Pakai APD mainnya. bingung deh lo megang apa. Cuman lo tau kan ada sebutlah merek gitu sih. Ada yang beberapa waktu Siska yang itu. Ya, Siska yang E-nya 5 ya. itu kan teman gue menganalisa sampai sejauh itu tuh. Jadi itu coba lo bandingkan tuh.
orang-orang yang masih bertahan di konvensional gitu, yang kayak yang di kota, yang di mana gitu, dengan orang yang udah beralih ke digital, kata dia itu sekarang emang zamannya digital gitu. Memang kalau gue lihat emang arahnya semua ke digital. Dari berapa tahun lalu juga udah berasa lah gitu ya gitu, secara lu orang media, gue juga sempat di media. Memang arahnya ke digital, cuman gara-gara ini jadi kayak dipaksa, jadi kayak dipaksa dikarbit lah gitu ya, kayak dikarbit harus jadi bulan ini kasarnya gitu. Kalau mungkin kalau kita bicara proses natural tidak ada COVID lah misal, mungkin beberapa tahun ke depan lah gitu transisi fade in fade outnya tuh smooth lah, halus gitu ya. Emang gara-gara ini ya kasar patahannya gitu, transisinya tuh bener-bener kalau di editing ya patah banget deh pokoknya. Bridgingnya nggak ada soft-softnya sama sekali, jeder gitu selesai. Ya, tapi pasti bisa bertahan sih. Gue yakin sih gitu. Semua pasti bisa bertahan kok. Pasti ada jalan. Menurut lo kan di era digital, kira-kira kalau menurut lo sendiri untuk mensiasati biar bisnis kopi tetap jalan gimana? Kalau gue masih berpikir masih ada orang yang pengen tetap analog ya kasarnya ya gitu, masih pengen analog nggak digital. Jadi pasti ada yang kayak gue, bukan hanya produknya yang gue cari tapi vibes-nya gitu. Nanti di saat kondisinya ya semoga ya lebih membaik, pasti akan hidup lagi, gue yakin gitu. Karena stres nggak sih lu di rumah aja tapi fasilitas lu dilengkapin nih gitu. Lu mau apa? Lu mau PS5 baru keluar gitu, ada. Lu mau makanan enak, ada. Tapi lu nggak boleh keluar, stres lah. Pasti mereka butuh keluar, butuh vibe, butuh interaksi sama orang, ngelihat pemandangan baru atau apapun itu. Jadi gua rasa ada memang yang akhirnya mungkin ke convert ya, jadi full digital gitu. Tapi pasti masih banyak juga lini-lini yang memang physically gitu, harus ada fisiknya, harus ketemu. Apalagi berhubungan dengan emosional ya gitu, yang sentimental value kayak gitu ya harus inilah gitu. Lu mungkin datang ke satu tempat yang lu punya kenangan di situ, itu kan sentimental. Kayak McD kemarin gitu ya. Lu ke apa ya, McD kemarin tuh yang kacau. Terus ya lihat ke kebun teh gitu kan, lu bisa lihat di Google, lu search gitu kebun teh Puncak, lu bisa lihat, tapi apa puas gitu kan. Akhirnya lu harus merasakan vibes-nya kan datang ke sana gitu. Jadi gue yakin sih masih bisa jalan semua ya gitu, konsep yang memang dine in yang menjual experience. Dan kalau online menjual fokus pasti ke produk ya, secara experience agak susah. Ya lu pesen tinggal dari HP, tahu-tahu nyampe depan rumah, apa experience lu gitu terhadap satu brand itu gitu kan. Tapi yakin gue pasti bisa balik lagi, tapi mungkin memang butuh waktu untuk bagian itu. Terus gimana nih strateginya buat kedepannya, mungkin dalam waktu dekat apa yang mau lakuin untuk biar kopi lu bertahan, dan mungkin ada apa ya, mungkin buat teman-teman yang punya coffee shop yang lain, lu punya ini tips and trick gitu biar tetap hidup gitu, apa namanya, pelajaran sih buat para pemilik usaha apapun itu gitu. Tapi balik lagi, kadang karakter tiap orangnya memang beda-beda ya. Kebetulan kalau gue adalah tipe orang yang kalau usaha gue pengen bisa, gue usaha apa nih, nah gue pengen bisa gitu, gue pengen bisa di situ. Nah banyak soalnya yang failed kemarin di saat kondisinya mereka udah nggak mampu bayar pegawai. Coffee shop ya, kita bicara coffee shop, tapi mereka juga nggak bisa bikin sendiri. Kontrakannya masih ada nih, sewa tempat masih ada, tapi untuk bayar pegawai mereka udah nggak sanggup misal. Apapun lah, coffee shop atau apapun, harusnya alat masih ada, sewa masih ada, baristanya nggak ada nih gitu kan. Karena bisa sih mereka ada, tapi lu nggak ada duit buat bayarnya. Kalau lu bisa,
itu masih bisa jalan loh, lu masih bisa berpenghasilan gitu. Nah banyak juga yang fail kayak gitu. Ada yang memang karakternya alasannya juga memang mereka sibuk atau apa, tapi kalau alasannya males sih ya aja deh lu gitu. Alasannya cuma gua males ya, lu ngapain usaha kalau jadi pemalas mah. Ya itu pelajarannya buat next kayak lu usaha apapun lu tuh harus ngerti dari hulu sampai hilir sih. Minimal ngerti lah gitu. Kalau bisa tuh bagus gitu dari hulu sampai hilir. Jadi kalau ada apa-apa di lini apapun lu bisa backup ya, bisa turun, bisa gantiin atau apapun itu. Nggak ketergantungan banget sama orang lain. Kalau terus strategi gua ya ini lagi nyiapin peluru-pelurunya. Lagi gua habis rubah layout toko, terus siapin peluru-pelurunya, memperkuat alasan orang lah kenapa mereka harus datang ke sini. Gitu sederhananya itu gitu. Memperkuat alasan orang kenapa mereka mau datang ke sini, mau balik lagi gitu. Itunya yang gue harus perkuat lagi. Berarti lu nggak kayak beberapa coffee shop lain yang langsung switch ke digital online ya, switch ke online. Gue nggak gitu tertarik masih. Gue nggak. Gue mikirnya gini, Res. Kalau misalkan gue beradu online ya, itu gue cuma bersaing gambar, Res. Ya, bersaing gambar dan price war. Nggak tahu, mungkin emang gue nggak suka price war dari dulu, kayak banting-bantingan harga buat apa sih gitu kan, kayak iya lu nggak pede sama produk lu sampai sama apa yang lu mau kasih ke customer sampai lu harus banting banget harga gitu ya. Kalau alasannya cuma kekhawatiran gitu, makanan enak lihat aja, biarpun mahal juga dianterin orang kan. Benar. Ngantri orang biarpun mahal gitu kan, walaupun orang nggak makan tiap hari makanan itu gitu ya. Tapi kan ya steak Holy Cow, kita bicara pada saat masih normal ya, belum COVID ya. Apaan sih steak Holy Cow sepi? Apakah makanan harian? Enggak. Apakah harganya terhitung yang murah? Toh buktinya ada makanan mahal, restoran mahal, apalah segala macam, tapi tetap diantriin gitu kayak Holy Cow karena bukan menu harian. Ya lu coba aja lu makan steak pagi siang malam lu enggak kolesterol ya kan. Dari setiap hari lu lakukan ya kan. Tapi tetap aja gitu. Orangnya selalu ganti-ganti kan. Dia tidak, ya kecil kemungkinan lah dia 3 hari berturut-turut gitu. Tapi ada aja kan, penuh aja. Jadi nggak usah takut dengan price wars. Gua tidak berstrategi itu sih dengan karena tadi pertanyaannya kan lu online, nggak mau ini online, belum tertarik karena kayak produk. Untuk gue saat ini brand gue baru, kayak gue mau naikin engagementnya dulu gitu secara personal gitu kan, dia rasain ini segala macem. Soal kalau cuma produk ya lah cuy, kopi doang gitu. Maksudnya kayak ya di tiap gang juga sekarang ada yang jual kopi kan, kayak gitu. Kalau cuma adu produk ya udah gitu, dia bisa beli di mana aja. Tapi kalau dia sudah nyangkut di sini ya gitu, sudah kitanya udah match nih gitu. Apa yang kita sajikan di sini, apa yang kita presentasikan di sini diterima dan match gitu sama customer yang datang ke sini gitu. Yang akhirnya bukan hanya sebagai customer tapi sebagai teman dan lain-lain. Jauh kayak gimana pun dia akan nyempetin datang ke sini. Gitu. Ini menarik sih bagi gue, karena lo masih tetap bertahan pengen dine in kan, maksudnya tetap pengen apa namanya kayak normal aja kasarannya kayak gitu. Nah strateginya selain ya prosedur new normal ya, katakanlah prosedur new normal gitu, lo punya strategi lain nggak gimana orang biar tetap bisa datang gitu? Nah itu gue yang tadi gue bilang, gue lagi nyiapin peluru-pelurunya gitu. Gue sederhanakan bahasanya, menguatkan alasan mereka kenapa mereka mau datang ke sini. Yang belum pernah, yang sudah pernah gitu. Sudah pernah kan juga mungkin gara-gara COVID khawatir ya gitu, agak ngeri apa segala macem. Gue juga tidak memaksakan mereka untuk datang ke sini. Rame-rame gue juga malah ngeri kalau terlalu rame gitu kan. Ya setidaknya
mereka masih mampir ke sini walaupun sebentar. Gitu, walaupun sebentar. Toh di sini juga gua mencoba melakukan anjuran protokol pemerintah di F&B yang hand sanitizer ini segala macem, ya gua persiapkan lah untuk itunya kayak gitu. Gua masih pengen dine in utamanya, mainnya, walaupun digital online akhirnya mungkin akan gua mainin, tapi tetap porsinya nggak akan jadi kayak 50% gitu. Gua pusatin fokusnya enggak. Jadi kalau mungkin kalau bisa gue simpulkan gitu ya, mungkin kalau buat teman-teman coffee shop yang pengen bertahan di dunia pas waktu pandemi COVID kayak gini, mungkin salah satunya emang gimana caranya lu tetap harus eksis gitu ya. Maksudnya kembali kayak normal aja gitu. Jangan terlalu ngandelin digital gitu nggak sih? Kalau buat lu? Jangan terlalu ngandelin digital. Maksudnya lu untuk bisnis. Tutup, misalkan kan ini nggak boleh nih. Terus udah deh kita langsung go digital 100% gitu. Ya karena gue masih kalau digital ya nggak ada salah juga, orang mau jualan online sih nggak ada salah, itu kan pilihan ya, mau lewat yang mana. Di balik itu ada kebutuhan gitu, kalau emang udah butuh banget buat hidup kan ya nggak ada masalah juga gitu ya. Kebetulan gue masih aman lah gitu. Masih aman lah, walaupun memang udah tiris juga gitu, masih aman. Jadi gue masih bisa untuk bertahan dengan strategi itu ya gitu, strategi itu. Karena gue stres juga cuy, nggak ketemu orang asli. Iya benar sih. Gue juga maksain nih kesini nih, padahal belum buka tokonya. Stres juga sih, nggak ketemu orang tuh gila sih. Ini sebagai info aja nih buat yang dengerin, sebenarnya nih coffee shopnya belum buka buat umum, cuman ya karena untuk beberapa orang yang dikenal sama yang punya aja nih bisa nyelonong masuk ke dalamnya. Soalnya gue juga bener sih. Emang kalaupun bisa gue misalkan tolong dong pesen gitu kan, digojekin, bisa kayak gitu juga sih sebenarnya. Cuman emang bener ada yang nggak bisa digantiin kalau kita datang langsung ke tempatnya ya kayak kita puluhan tahun hidup dengan cara itu ya gitu. Tiba-tiba seketika ya pasti agak sulit ya gitu kayaknya. Ya, kalau gue sih intinya gimana caranya hidup senormal mungkin, walaupun jangan sampai menyepelekan. Ya benar. Itu aja. Jangan nyepelein, hargain pilihan orang di saat dia ingin sangat berhati-hati. Udah jangan bikin orang terganggu dengan kelakuan kita lah, udah gitu aja gitu. Sih. Yang penting ya kalau pengen nongkrong ya nongkrong aja gitu. Gue sih sekarang karena yang penting kan kita berusaha lah nggak rame-rame gerombolan gitu, desak-desakan. Terus kalau misalkan ada yang kelihatan agak sehat ya jaga diri, atau kalau kita nggak sehat juga ya tinggal aja dulu di rumah gitu. Iya, kalau nggak sehat di rumah, kalau nggak ke dokter. Udah tahu sakit ke coffee shop nggak sembuh, sakit ke dokter. Kalau anak TK yang baru wisuda aja juga paham sakit kemana deh kan dokter. Kecuali di coffee shopnya ada ini, ada dokter. Ada dexamethason-nya atau chloroquine-nya. Iya. Kayaknya bisa juga tuh salah satu menunya dipakai tuh ada dexamethason gitu. Rasa kopi susu dexamethason tapi larut pakai susu sih langsung hancur juga sih, gak mempan. Ya udah, oke lah. Oke, siap. Thank you buat yang udah dengerin podcast Penawar Kesepian. Thank you buat Cumi yang udah nyempetin waktunya di sela-sela ini. Sama-sama, thank you. Sebenarnya udah ada pelanggan nih yang nungguin, jadi kayaknya kita nggak bakal bisa lama-lama. Gak apa-apa kok, di sini kan gue belagu. Iya. Kalau gue lagi ngerokok ya gue ngerokok dulu. Iya. Untungnya tamu nungguin. Untungnya tamunya udah pada kenal sih di sini, jadi santai aja. Oke, thank you buat sekali lagi. Thank you, sama-sama Kang Ares. Sampai jumpa lagi di podcast Penawar Kesepian episode selanjutnya.